Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anallahu ya'ali darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi nafa'ana bi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam pembahasan sifat makna wiyah. Kemarin sudah kita bahas qadiran, terus muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakalliman. 7 sifat ini semuanya satu derajat, yaitu sifat maknawiyah, artinya sifat yang berkaitan, berhubungan dengan sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Jadi 7 sifat ma'ani disebutnya itu berkaitan, berhubungan atau lazim dengan sifat maknawiyah. Adanya kudrat pasti berhubungan dengan qadiran. Artinya orang yang akalnya sehat, kalau melihat ada zat yang bersifat kudrat, maka pasti akan mengatakan
juga akan ada sifat qadiron. Sifat kudrat dan sifat qadiron ini nggak bisa dipisahkan gitu loh. Kalau ada muridah, ada iradah, pasti ada muridan. Kalau ada ilmu pasti ada Kalau ada ilmu pasti ada aliman. Kalau ada hayat pasti ada hayyan. Kalau ada sama pasti ada samian gitu loh. Kalau ada basar pasti ada basiron. Kalau ada sifat kalam pasti ada sifat mutakalliman. Jadi 7 sifat yang pertama berkaitan dengan 7 sifat yang kedua. Itu yang menjadi i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita sebagaimana orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Salafiyah yang menerima sifat maknawiyah, menerima sifat qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman diterima, tapi menolak sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam gitu loh. Tuhan itu yang enggak kudrat tapi qadiron. Tuhan itu yang enggak iradat tapi muridan. Tuhan itu yang enggak alim, enggak ilmu tapi alim. Gimana? Enggak ada ilmunya tapi alim. Itu kata orang Mu'tazilah gitu loh. Enggak ada hayatnya tapi hayyan. Enggak ada basornya tapi basiron. Enggak ada samaknya tapi sami'an. Itu pendapatnya orang-orang Mu'tazilah. Allah itu enggak bersifat kalam tapi bersifat mutakaliman. Sama aja begini, saya tidak dalam posisi duduk tapi disebut orang yang duduk, bisa nggak? Karena kalau orang yang akalnya sehat, kalau ada orang disebut ini orang yang duduk, maka secara otomatis akal menemukan ya kondisinya pasti sedang duduk, pasti punya sifat duduk, maka disebut orang yang duduk. Bagaimana bisa disebut orang yang duduk tapi tidak punya sifat duduk? Disebut orang yang berdiri pasti punya sifat berdiri. Disebut orang yang alim pasti punya ilmu. Itu akal yang normal begitu. Ini ada orang alim tapi nggak ada ilmunya. Alim dari mana? Itu diem itu alim gitu ya, diem aja ya. Jadi kita mengikuti paham apa yang ditetapkan oleh ulama ahlu sunnah, menetapkan bahwa kalau ada sifat qadiron ya pasti akal menemukan pada dirinya juga ada sifat kudrat. Nah, sifat kudrat ditemukan oleh siapa? Oleh akal yang sehat. Nah, sifat qadiron dituliskan, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir itu maknanya qadiron gitu loh. Alim maknanya aliman. Allah huwa sami'ul basir. Sami' itu sami'an, basir itu basiron gitu loh. Semua sifat maknawiyah disebut dalam Al-Quran, tapi sifat ma'aninya enggak disebut dalam Al-Quran. Tapi kok kita mengimani? Karena akal tidak bisa memahami ada qadiron kok enggak ada kudrat. Akal enggak bisa paham tuh. Kalau ada alim pasti ada ilmu. Itu akal yang sehat akan begitu. Oh, kalau Allah enggak begitu. Allah alim tapi enggak bersifat ilmu, ya soak namanya. Pikirannya error itu, pikirannya rusak, konslet ya. Jadi kita harus ikut apa yang jadi pemahamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah.
yang mengikuti paham Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kita selesai membahas 20 sifat. Sifat yang wajib bagi Allah. Begitupun 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Kalau yang wajib 20, maka lawannya juga 20. Jadi kita sudah mengkaji sifat-sifat Allah, jumlahnya ada 40 sifat. Nah, terus apa buktinya kalau Allah itu bersifat dengan sifat 20? Buktinya apa? Allah sifatnya 20. Buktinya Allah bersifat 20 adalah barunya alam semesta. Alam dari langit, bumi dan segala isinya yang semuanya baru ini menunjukkan penciptanya pasti bersifat dengan 20 sifat. Baru itu apa baru? Hah? Baru itu sesuatu yang tadinya enggak ada jadi ada. Itu namanya barang baru. Itu loh. Setiap barang yang baru itu pasti diciptakan. Enggak mungkin baru sendiri, enggak mungkin nongol sendiri. Maka akal mengatakan semua perkara yang baru ini itu menunjukkan kepada adanya penciptanya. Lah penciptanya pasti bersifat 20 gitu loh. Kenapa? Akal, ini kembali ke akal nih. Ini fungsinya akal penting. Akal yang sehat tidak akan menerima Tuhan apabila tidak bersifat dengan 20 sifat. Kenapa? Kalau Tuhan tidak bersifat dengan 20 sifat, kalau Allah tidak bersifat dengan 20 sifat, maka pasti Allah akan punya lawannya dari yang 20. Kok bisa? Kalau ada zat, dia tidak bersifat melihat. Ini normalnya nih. Kalau ada zat, dia tidak bersifat melihat, maka akan bersifat buta. Ya, kalau ada orang, dia nggak melihat. Kalau dia nggak melihat pasti buta, kan begitu? Nggak mungkin. Ini orang melihat ya enggak, buta juga enggak, gimana sih? Kalau ada orang tidak bersifat mendengar, pasti bersifat tuli. Kenapa? Karena keduanya itu berlawanan. Kalau salah satunya enggak ada, pasti akan muncul lawannya. Karena enggak mungkin pada diri kita hilang dua-duanya, enggak mungkin. Kalau ada orang tidak bersifat ilmu, pasti bodoh. Ini ada orang enggak berilmu, bodoh, ya enggak juga. Gimana sih? Bodoh enggak, ilmu enggak mungkin gitu loh. Pasti kalau enggak ada ilmunya ya pasti bodoh. Maka begitupun wujud. Kalau ada orang enggak ditemukan wujudnya, pasti ditemukan apanya? Adamnya. Kalau enggak ditemukan adanya, ditemukan tiadanya. Kayak beginilah, Pak Haji Muri itu kok enggak ada? Oh ada, di mana? Di sana. Di sana enggak ada, tapi adanya di sana. Ini keduanya berlawanan. Kalau satu sisi dia ditemukan adanya, maka akan dijumpai. Kalau enggak ditemukan adanya, pasti ditemukan tiadanya. Begitu kalau dari 20 sifat semuanya demikian.
Maka Allah itu wajib bersifat dengan sifat 20. Kalau enggak bagaimana? Pasti akan punya lawannya. Nah kalau Allah punya lawannya bagaimana? Kalau Allah punya lawannya dari yang 20 sifat, pasti Allah lemah. Sama kayak makhluk. Gitu loh. Contoh, Allah ada. Kita ada, matahari ada, bulan, bedanya apa? Adanya Allah wajib, tidak bisa berganti dengan yang, kalau adanya kita jaiz, bicaranya hukum. Adanya Allah wajib, adanya kita, nah begitu hukum. Nggak bicara tetek, nggak bicara bengek, enggak. Kalau sudah bicara wajib, dengan sama mustahil atau jaiz, itu hukum namanya. Allah melihat, kita melihat, bedanya apa? Melihatnya Allah wajib, melihatnya kita boleh melihat, boleh enggak. Nah kalau Allah kok boleh saja enggak melihat gimana? Ya berarti sama kayak makhluk. Kalau Allah kok boleh saja mendengarnya, berarti sama kayak makhluk. Jadi mendengarnya Allah wajib, melihatnya Allah wajib, bicaranya Allah wajib, ilmunya Allah wajib. Itu semua sifat yang 20 bagi Allah itu hukumnya wajib. Kalau nggak wajib gimana? Nanti bisa jadi sebaliknya. Kalau sebaliknya maka nanti Allah kayak makhluk. Kalau begitu Allah tidak akan bisa menciptakan langit dan bumi. Hilang salah satu dari 20 sifat, maka Allah tidak akan bisa bikin langit dan bumi. Coba, wujud, qidam, baqa, mukhalafah sampai mutakal liman. Hilang satu, umpamanya Allah itu enggak wujud, bisa bikin alam? Ya enggak bisa, wujudnya aja enggak ada, gimana? Oh Allah itu wujud tapi enggak qidam, bisa bikin alam? Kalau enggak qidam berarti apa? Baru dong. Kalau baru berarti makhluk diciptakan, mana bisa bikin alam. Oh dia wujud, dia qidam tapi enggak baqa, ya enggak mungkin. Oh dia wujud, qidam, baqa tapi enggak mukhalafah, ya enggak mungkin. Gitu loh. Jadi 20 sifat itu enggak mungkin kurang salah satunya. Ditambahin ya jangan, dikurangi juga jangan. Jadi wajib kita kenal kepada Allah itu bersifat 20 sifat. Apakah sifatnya Allah cuma 20? Enggak. Nah 20 ini gimana? 20 ini ulama mencukupkan. Dengan kenal 20 ini kita akan mengenali sifat ketuhanan. Gitu loh. Cukup 20. Kok cukup 20? Dengan 20 ini kita bisa memahami Allah bisa menciptakan langit dan bumi. Kalau kurang salah satunya, maka mustahil Allah bisa menciptakan langit dan bumi. Jadi jangan dikatakan bahwa sifatnya Allah cuma 20, jangan. Tapi 20 ini batas minimal mengenal Allah. Kan di Al-Quran ada Asmaul Husna, Bib. Jumlahnya berapa? Kenapa nggak pakai Asmaul Husna aja, Bib? Nah, lu yang 9, yang 20 aja nggak paham-paham, lu mau pakai yang 99, belagu banget sih. Ya? Yang 20 dulu aja dipahami, baru pahami yang 90. Kenapa? Karena 99 itu nggak cuman sifat-sifat zatnya Allah, tapi juga akan membahas sifat perbuatannya Allah. Kan kita sekarang baru bahas berapa sifat? 20 yang wajib ditambah 20 yang kan kita belum membahas yang jaiz.
Yang jaiz bagi Allah ada berapa? Satu, yaitu menciptakan alam. Berarti yang jaiz akan bicara perbuatan Allah. Lah perbuatan Allah apa? Ya banyak, dari Asmaul Husna yang 99 itu sebagiannya menceritakan tentang nama perbuatan Allah. Seperti apa? Menjadikan keamanan, menjadikan orang mukmin, menjadikan kebahagiaan, menjadikan kesehatan, menjadikan, ini bagian dari sifat perbuatan Allah. Nah, untuk mengenali seseorang ya nggak usah bicara perbuatannya, nggak apa-apa, bicara saja dulu sifat wujudnya. Kalau sudah kenal sifat wujudnya, baru berlanjut bicara perbuatannya. Oh, ini orangnya begini, orangnya tinggi, orangnya putih, ganteng. Terakhir, kerjanya di mana? Kerjanya apa? Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhal, usai. Lah kerjanya apa? Oh, kerjanya menciptakan atau meniadakan, membuat sesuatu atau meniadakan sesuatu. Itu perbuatannya Allah, itu nggak ada lainnya, nggak ada. Jadi kita cukup kenal dengan 20 ini, maknanya akan bisa mengenali ketuhanannya Allah. Andai nanti kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semuanya jumpa dengan Allah. Apabila yang kamu lihat nanti tidak bersifat dengan sifat 20, maka tolak, itu pasti bukan Tuhan. Abal-abal. Nah, Tuhan-Tuhanan. Kok ada nanti yang kamu lihat tentang Tuhan, kok ada mirip-miripnya sama makhluk? Tolak, itu pasti bukan Tuhan. Jadi kamu sudah punya pedoman gitu loh, pedoman mengenali tentang ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nanya, kalau kamu nyebut rumah, yang muncul di pikiran kamu apa? Ya isinya rumah, genteng, tembok, pintu, lantai, janda cantik, itu mah isinya rumah. Kalau kamu nyebut mobil, yang terbayang apa? Roda, ada setir, ada pintu, ada jok, ya kan? Nah, kalau ada orang nyebut sesuatu nyebut bajai, tapi yang muncul rodanya 8, ada setirnya, ada pesawatnya, oh itu nggak cocok. Wong bajai kok munculnya begitu, gitu loh. Berarti yang kamu sebut harus cocok dengan yang kamu ketahui. Nah, kalau kamu nyebut Allah, yang muncul di pikiran kamu apa? Ya ini harus muncul. Oh, saya kalau nyebut Allah, yang muncul langit, bumi, emang itu Allah? Gimana sih? Kamu disuruh ingatnya Allah, bukan disuruh ingat ciptaannya. Ciptaan ini mengantarkan kita mengenal sifat-sifat Allah. Kamu dikasih kartu nama untuk sampai ke tempatnya seseorang. Di kartu nama itu ada alamatnya. Ya, alamatnya mana? Pasti alamatnya itu menggunakan sesuatu yang lain selain rumahnya. Kamu mau saya tunjukkan ke rumah saya, yang ditanya mesti sebelah mananya masjid, sebelah mananya kelurahan, sebelah mananya warung sebelah. Yang ditanya pasti perkara lain. Kalau kamu ngomong rumah saya pokoknya yang warnanya hijau, kamarnya 3, kamar mandinya 2, lu cari aja dah, ketemu nggak kira-kira?
Kalau kamu dikasih kartu nama, pasti kartu nama menunjukkan pada alamat. Setelah kamu sampai ke alamat itu, masih berguna nggak kartu namanya? Kamu udah nyampe. Langit bumi ini alamat. Kalau kamu sudah sampai kepada Allah, lah ngapain diinget-inget lagi? Wong sudah sampai rumahnya, udah masuk, masih dibaca aja. Jalan Sudirman, ngapain dibaca melulu? Sudah sampai rumahnya. Kamu sudah bisa ingat sifat-sifat Allah yang 20. Lah langit bumi dilihat lagi ngapain? Wong langit bumi itu dilihat untuk mengantarkan kamu bisa melihat kepada Allah, mengenal kepada Allah. Kalau kamu sudah sampai kepada Allah, ya Allahnya yang kamu ingat terus mestinya. Ketika nyebut Allah, 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 muncul di hatinya wujud kita bako mukhalafa lil hawadis. Maka kamu kalau sholat takbir yang diingat Allah. Apa yang diingat Allah? Ya sifat-sifatnya. Jangan Allah ada di atas ngeliatin saya. Yang diingat sifat-sifatnya Allah. Loh kalau saya sholat kadang pikiran saya kemana-mana Bib, hati saya kemana-mana Bib. Coba hatinya kalau sholat suruh bunyi. Apa bunyinya? Mau bunyinya Allah, Allah, Allah boleh. Mau bunyinya Allah, wujud, kidam, bako, mukhalafah. Bunyi hatinya. Mulutnya baca Fatihah, baca zikir, baca doa, hatinya juga bunyi. Kenapa kalau mulut kamu bunyi, hati kamu nggak bunyi? Nanti hati kamu ngomong macam-macam. Tadi untung saya menghindar, kalau enggak ketabrak. Ini mulutnya lagi baca Fatihah, hatinya dongeng sendiri kemana-mana. Lah biar enggak dongeng gimana? Hatinya ya suruh inget Allah, suruh connect sama Allah, baca sesuatu yang mengantarkan kita mengenal kepada Allah. Apa itu? Ya ini wujud, kidam, bako sampai selesainya. Ini dalil yang kita jadikan pedoman mengenali sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk Isya, udah normal ini. Kita dengar azan sebentar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billah. Haula wala quwata.
رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة أعطي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وبدل المقام المحمود الذي وعده يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Jadi 20 sifat ini menjadi dalil kita tentang ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mengenal Allah harus melalui sifat 20. Tidak bisa kita mengenal Allah lewat Asmaul Husna, susah. Kenapa? Bagaimana kenal Allah kok pakai namanya gitu loh. Orang kalau mau kenal seorang ya kenal sifat-sifatnya dulu baru nanya namanya. Kalau kamu suruh mikir, kamu saya kenalin ya, ada orang namanya Jainuddin. Coba kamu pikir gimana sifat-sifatnya, ya nggak bisa. Nama itu nggak bisa mengantar kita kepada mengenali dirinya. Kalau sudah kenal dirinya dulu, baru nanya kamu namanya siapa, gitu loh. Makanya ayatnya kan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah terdapat nama-nama yang baik, maka sebutlah nama itu ketika kamu akan meminta kepada Allah, ketika mau berdoa kepada Allah, gitu loh. Jadi kalau sudah kenal Allah, sudah menghamba kepada Allah, mau mohon kepada Allah, mau doa, baru sebut nama-nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, ighfir lana, Ya Arhamar Rahimin, ighfir lana, Ya Tawwab, gitu dong. Ya Rozak, kan kamu seringnya itu kan, Ya Rozak, Ya Rozak, Ya Rozak, Ya Fatah. Ya Rozak, Fatah, Rozak, Fatah. Jadi menyebut namanya itu setelah kamu kenal, ya. Dan ini membawa kamu menjadi orang yang imannya kepada Allah menjadi benar, insya Allah. Dengan modal iman inilah kita akan sampai kepada mengerjakan perintah-perintahnya Allah. Kenapa? Karena perintahnya Allah itu dipanggil, diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Yang diundang orang beriman. Yang bagaimana beriman? Yang membenarkan keberadaan Allah. Membenarkannya bagaimana? Membenarkannya dengan mengenali sifat-sifat Allah. Bahwa Allah bersifat dengan sifat 20. Kita iman keberadaan sifat-sifat itu, maka kita disebut orang yang beriman kepada Allah. Maka untuk modal masuknya bulan puasa, kuatkan iman kita, jaga tauhid kita, agar kita menjadi orang-orang yang beriman sampai selesainya bulan puasa. Artinya kita bisa mendapatkan puasa anugerah dari Allah yang sepenuhnya. Karena siapa orangnya yang masuk dalam puasa, mengerjakan puasa imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka jadikan iman ini modal utama kita untuk masuk Ramadan. Artinya Ramadan nanti hati kita harus sampai kepada akidah yang kuat, bertauhid yang kuat. Walaupun lihat macam-macam, jangan tergoda sampai hatinya bergeser, bergantung kepada selain Allah. Kalau sudah sore
Di depan kita udah ada pete pacar Cina, udah ada kolak, ada bakwan, ada mie. Jangan menganggap ini yang akan mengenyangkan, enggak. Ini semua enggak bisa mengenyangkan, enggak. Yang menjadikan kenyangnya adalah Allah. Kalau kamu puasa, ngadepin kolak, ngadepin mie, nganggep ini yang akan bikin saya kenyang, kamu lepas dari pertolongan Allah. Kamu lepas dari mengharapkan rahmatnya Allah. Sama juga kamu sholat, kamu puasa, kamu anggap puasa ini yang akan mengantarkan saya ke surga. Kamu lepas dari pertolongan Allah, lepas dari rahmatnya Allah. Saya puasa, saya haji, saya sholat, itu semua tidak bisa mengantarkan saya masuk surga. Surga adalah pilihannya Allah, rahmatnya Allah yang dibagikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah. Maka jaga iman kita dalam puasa, tetap kita i'tiqad yang benar bahwa segala sesuatu yang menciptakan adalah Allah. Adapun ini semua adalah sabab, dan sabab itu boleh saja digandengkan, boleh pula tidak digandengkan. Allah bebas menjadikan sesuatu pada hamba-hambanya. Maka jaga i'tiqad kita, jaga iman kita sampai kita berhasil menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita juga sekalian penutupan sementara, tawakuf sementara, tapi tolong nutupnya jangan rapet, ntar bukanya lagi susah. Nutupnya biasa-biasa aja ya. Kita akan tutup sebentar, akan kita tutup sesuatu yang kecil, akan kita buka sesuatu yang besar. Kita akan masuk dalam Ramadan untuk mendapatkan kemuliaan bulan tersebut, khususnya malam Lailatul Qadar. Dan saya yang menyampaikan, membacakan kitab di sini, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila dalam menyampaikan kajian, menyampaikan isi materi ada perkataan yang kurang baik, sikap yang kurang baik, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, agar masuknya Ramadan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadisnya Rasulullah, siapa orang yang masuk Ramadan tapi di hatinya masih menyimpan kebencian, benci kepada seseorang, baik suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak, tetangga pada tetangga, ketika masih ada kebencian, maka dia orang-orang yang tidak mendapat rahmat dari Allah, tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita semua ketika sampai kepada bisa memaafkan, nanti masuk Ramadan tinggal kita berurusan dengan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kita semua diberikan keberkahan oleh Allah di bulan Sya'ban, dipanjangkan umur kita sampai bulan Ramadan, diberikan kesehatan yang sempurna, kekuatan yang sempurna, hingga bisa puasa yang sebaik-baiknya, beramal yang sebaik-baiknya, hingga mendapatkan ampunan dari Allah dan keluar Ramadan menjadi orang-orang yang minal aidin wal faizin al maqbulin, sebagaimana orang dilahirkan dari perut ibu kandungnya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, banyak kurang dari saya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ishrafna
فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طاس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.